Kita ini bicara tentang nasab, berarti harus ada ulama yang kompeten terkait nasab ini yang bisa dihadirkan. Dan kompeten itu bukan versi dia saja, tapi versi dia dan versi kita. Artinya betul-betul ini ulama yang talaki ngaji, ya, ngaji ilmu nasab dari gurunya sampai kepada ulama-ulama nasabah, sampai kepada ulama-ulama ahli nasab. Nah, ini dia. Nah, dengarkan apa yang dia sampaikan, bahwa harus ada ahli nasab yang jelas, yang mulai dari dirinya, belajarnya di mana, sampai ke atasnya itu betul-betul ahli nasab. Nah, pertanyaannya, kamu sendiri ahli apa? Kenapa mau bicara soal nasab? Apakah kamu peneliti nasab? Apakah kamu pernah belajar sebelumnya? Nah, ini kan ketahuan di sini bahwa memang dia ini jurusnya hanya ngeles saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Buta Pandritalopi, Kabupaten Bulukumba. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa sepertinya debat yang dilayangkan oleh Bung Umar ini sepertinya tidak akan terjadi. Kenapa? Karena memang agak berat. Saya dari awal mengatakan ini hanya pansos saja ini. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena seperti yang disampaikan oleh banyak YouTuber sebelumnya yang tahu persis siapa si Umar ini, termasuk Gus Arya juga sudah merosting itu sebelumnya, bagaimana orang ini kadang-kadang jurus ngelesnya yang dominan, apalagi dia tahu bahwa apa yang akan didiskusikan ini sesuatu yang sama sekali menurut saya dia tidak kuasai. Lalu ngelesnya itu seolah-olah bahwa apa yang menjadi pernyataan Kiai Imad yang beredar di awal itu tidak ada lagi susulan di belakangnya, padahal Kiai Imad sudah memberikan informasi ke publik melalui Hanif Parham di YouTube-nya bahwa tetap akan dilakukan secara offline melalui fasilitator, dan saya kira memang sudah tepat. Nah, bagaimana jurus ngelesnya ini ada di salah satu channel HSR Official. Saya putarkan saja langsung ya, didengar saja bagaimana dia ngeles di sini dengan memakai jurus-jurus yang seolah-olah memposisikan dirinya dalam posisi benar di dalam memberikan tanggapan terhadap usulan Kiai Imad yang awalnya itu live, kalau tidak bisa difasilitasi lalu sudah ada susulan bahwa bisa melalui fasilitator, tetapi justru kemudian nomor telepon yang ditaruh di pengumuman tantangannya Bung Umar ini yang justru tidak menanggapi apa yang disampaikan oleh Hanif Parham. Saya kira begitu ya gambaran yang sampai jam ini yang masuk di media sosial yang kita lihat secara bersama-sama. Nah, ini ada videonya, saya putarkan. Bahwasanya kajian ilmiah Imaduddin juga dijawab oleh kajian dari Habib Umar As-Segaf ini, sama-sama kajian ilmiahnya. Makanya kami berharap ini akan terjadi dengan secara offline. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Al-Fakir terkonfirmasi melalui video berbarengan dengan orang yang kemarin menantang Haji Imaduddin, yaitu Habib Umar As-Segaf. Ya, ini Habib yang sedang ramai dibahas bahwasanya tantangan tersebut diterima oleh Haji Imaduddin. Namun konteksnya Haji Imaduddin malah membalas dengan mengusulkan secara online debat antara Habib Umar dengan Haji Imaduddin tersebut. Nah, dengan ajakan secara online, maka bagaimana Habib? Nah, ini ya, ajakan secara online. Saya kira memang awalnya begitu, tetapi kan kemudian sudah ada dirilis baru oleh Hanif Parham bahwa tetap akan disiapkan oleh fasilitator, bahkan tempatnya, bahkan ulama-ulama yang diundang yang berkompeten, termasuk saya kira perwakilan dari MUI, perwakilan dari Habaib,
tetapi justru itu dia tidak angkat di sini. Nah, coba kita lanjut bagaimana si Umar ini menanggapi dari pertanyaan hostnya. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin, bahwa apa yang kita nantikan jawaban daripada beliau, alhamdulillah beliau jawab. Tetapi beliau juga mengusulkan untuk terjadinya perdebatan ini, debat ya, perdebatan ini secara online, dan itu akan membuat banyak sekali masalah. Karena kita di dalam perdebatan tersebut adalah adu data, adu fakta, kemudian ada pentasheh, ada ulama nasab yang mentashehkan. Itu bagaimana bisa terrealisasi dengan online? Tidak bisa, kita harus melakukan secara offline, wajah bil wajah, face to face, ya, muwajahah, ya, ketemu langsung, bukan online. Online ini akan terlalu banyak kendalanya, dan syarat-syaratnya pun harus dikabulkan oleh kedua belah pihak. Jadi tidak semata-mata debat usir nanti, tapi debat ini betul-betul debat. Nah, itu yang saya maksud. Jadi pesan WA ataupun misalnya video Hanif Farham, saya kira tidak masuk akal kalau makhluk ini tidak nonton. Padahal kan jelas sekali di sana bahwa akan disiapkan fasilitator, bahkan keamanannya semua sudah disiapkan. Nah, coba kita lanjut. Cara ilmiah yang teruji. Karena ini bersangkutan dengan netizen, bersangkutan juga dengan umat, bersangkutan dengan para kiai, ulama, habaib, dan pecinta media sosial, bahwasanya kajian ilmiah Imaduddin juga dijawab oleh kajian dari Habib Umar As-Segaf ini. Sama-sama kajian ilmiahnya. Makanya kami berharap ini akan terjadi dengan secara offline. Jadi harapan Habib Umar. Nah, kajian ilmiah, mana bukti kajian ilmiahnya dulu? Nah, kalau saya sebaiknya Umar ini paparkan saja dulu secara online di sini hasil kajian ilmiahnya. Kita mau dengar. Supaya apa? Supaya tidak buang-buang waktu, karena jangan sampai kemudian yang disampaikan itu sama saja dengan apa yang disampaikan sebelumnya oleh beberapa oknum habaib, termasuk saya kira si Hanif juga, menantunya Bung Risik, sudah menyampaikan itu. Dan saya kira seluruh bantahan-bantahan atau hujah-hujahnya itu tidak sampai kepada hasil temuan Kiai Imad. Jadi makanya saya bilang bahwa sesungguhnya apa yang terjadi dengan adanya tantangan ini akal-akalan. Saya sepakat dengan Gus Arya bahwa ini hanya pansos sebenarnya, karena kapasitas Bung Umar juga ini dipahami betul baik oleh Gus Arya ataupun yang lain-lain yang sudah pernah bersentuhan dengan orang ini. Nah, coba kita lanjut lagi ya. Itu secara offline gitu. Harus offline, bukan harapan, harus offline. Harus offline, bukan harapan, melainkan harus offline. Nah, itu harus offline. Padahal kan sudah ada yang saya sampaikan di awal tadi itu, yang Farham juga, Hanif Farham juga sudah sampaikan. Cuma memang WhatsApp yang dia pasang, nomor WhatsApp yang dia pasang di pengumumannya, saya kira itu yang apakah itu nomor asli atau nomor palsu, wallahu alam lah. Yang pasti bahwa sampai hari ini belum ada konfirmasinya. Nah, kalau saya mending mengaku saja bahwa memang Anda tidak siap, bahwa apa yang Anda siapkan sampai hari ini itu memang belum memenuhi syarat, kan begitu. Nah, Habib, untuk terkait hal ini, Habib, yang tadi disampaikan bahwasanya apakah syarat-syarat yang diajukan oleh Habib Umar itu memang harus dipenuhi syarat tersebut? Iya dong, namanya debat ilmiah, ya harus ilmiah gini. Kita ini bicara tentang nasab, berarti harus ada ulama yang kompeten terkait nasab ini yang bisa dihadirkan. Dan kompeten itu bukan versi dia saja, tapi versi dia dan versi kita. Artinya betul-betul ini ulama yang talaki, ngaji, ya, ngaji ilmu nasab dari gurunya, sampai kepada ulama-ulama nasabah, sampai kepada ulama-ulama ahli nasab. Nah, ini dia. Dengarkan apa yang dia sampaikan, bahwa harus ada ahli nasab yang jelas, yang mulai dari dirinya, belajarnya di mana, sampai ke atasnya itu betul-betul ahli nasab. Nah, pertanyaannya, kamu sendiri ahli apa? Kenapa mau bicara soal nasab? Apakah kamu peneliti nasab? Apakah kau pernah belajar sebelumnya? Nah, ini kan ketahuan di sini bahwa memang dia ini jurusnya hanya ngeles saja.
bagaimana terhindar dari perdebatan ini. Tetapi kita akan memantau terus ini. Saya tidak perlu lanjutkan karena ujung-ujungnya sama saja dengan apa yang dia sampaikan di awal itu. Semua hanya berupaya bagaimana supaya debat ini kemudian tidak jalan dengan alasan-alasan teknis. Padahal secara teknis semua sudah disiapkan oleh Kiai Imad dan timnya, saya kira, termasuk bagaimana mendatangkan ulama-ulama. Ada 20 dari Habaib juga ada 20, bahkan dari perwakilan majelis ulama juga akan diundang. Dan tentu yang memfasilitasi ini adalah lembaga yang independen yang memang konsen soal diskusi-diskusi atau debat-debat ilmiah. Tetapi apakah mereka mau terima itu atau tidak? Saya punya keyakinan tidak. Kenapa? Karena lebih awal mereka sudah siapkan bahwa tantangan ini saya berikan, tetapi ini tidak akan saya penuhi kalaupun dijawab. Dan harapan awalnya sebenarnya Kiai Imad tidak menjawab dengan asumsi bahwa tidak mungkin Kiai Imad akan menanggapi apa yang saya sampaikan. Tapi ternyata kemudian apa yang dia pikirkan justru sebaliknya. Dan hari ini dia terpojok. Seluruh netizen saya kira menunggu ini, bagaimana supaya mereka mau berdebat. Nah, tetapi ya itulah jurus-jurus mereka. Dan tentu kesimpulan saya, asumsi saya di video kali ini bahwa kali lagi debat ini tidak akan bisa terjadi. Bukan karena tempatnya tidak disiapkan, fasilitatornya tidak disiapkan, atau hal-hal teknisnya tidak disiapkan dengan baik, tetapi memang karena dianya yang tidak siap. Apalagi di ujung videonya itu dia mengatakan bahwa saya mewakili diri sendiri. Memangnya kamu siapa? Kalau dia datang atas nama Robita kan jauh lebih menarik sebenarnya, sehingga ada win-win solusi di ujung. Nah itu, saya kira itu ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.